Semuanya, teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin bisa langsung ku share screen ya. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa untuk sore ini kita ada sedikit pembahasan terkait Sloop 3D, yaitu program terbaru dari GeoStudio yang merupakan versi 3 dimensi dari Sloop W, sehingga bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa kestabilan lereng secara 3 dimensi. Kita nanti akan membahas terkait beberapa permasalahan umum yang biasa dihadapi oleh geotechnical engineer dalam analisa kestabilan lereng tambang, khususnya dalam perbandingan dengan 2 dimensi, ataupun 3D dengan program yang lain misalnya. Kemudian nanti kita akan membahas terkait beberapa solusi secara gambaran umum yang bisa dihadirkan oleh Sloop 3D. Kemudian nanti kita akan masuk ke live demonya, sedikit demonstrasi terkait penggunaan Sloop 3D itu sendiri, dan kemudian nanti kita akan ada sesi Q&A atau tanya jawabnya. Ya, mungkin sekilas terkait Sloop 3D sendiri, ini pada dasarnya perusahaan induknya itu adalah Bentley, di mana Bentley ini merupakan perusahaan yang base-nya di Dublin, Irlandia. Kemudian Bentley memiliki beberapa anak perusahaan, salah satunya adalah Sequent, yang merupakan subsurface company untuk Bentley. Jadi Sequent ini berfokus terhadap pembuatan program-program bawah permukaan yang bisa diperuntukkan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari kebutuhan sivil infrastruktur, bendungan, tambang, dan juga lingkungan. Nah, Sequent sendiri menaungi beberapa program yang mungkin sudah beberapa yang teman-teman kenal. Di antaranya ada Oasis Montage, ada GeoStudio, ada MX Deposit, ada LiveRock, di mana LiveRock ini dibagi menjadi beberapa tipe. Kemudian ada AGS Workbench, Imago, dan Central. Pada dasarnya, semua program yang ada di Sequent ini merupakan program yang membantu untuk keperluan geoscientist, mulai dari survei geofisikanya menggunakan AGS Workbench ataupun Oasis, mulai dari membantu dalam proses pengeboran atau eksplorasi menggunakan MX Deposit, kemudian membantu dalam dokumentasi core box atau core dari pengeboran dengan lebih optimal menggunakan Imago, yang nantinya bisa kita pakai data-data tersebut untuk dimodelkan secara geologi, baik secara implicit modeling maupun numerical modeling menggunakan LiveRock. LiveRock sendiri bisa teman-teman gunakan hanya untuk membangun model geologi, untuk kemudian di-input ke dalam BIM menggunakan LiveRock Works, atau teman-teman khususkan buat untuk membuat blok model menggunakan LiveRock Geo, atau untuk membuat perhitungan resource estimation menggunakan LiveRock Edge, atau untuk yang lebih advance lagi adalah ketika teman-teman menggunakan untuk pemodelan geothermal. Semua program yang ada di sini nanti bisa dihitung nilai faktor keamanannya menggunakan GeoStudio, dan tidak hanya nilai faktor keamanan doang, kita juga di GeoStudio itu ada di dalamnya ada beberapa program lagi yang memang diperuntukkan untuk berbagai macam keperluan geotechnical engineering. Nanti seluruh data-data dari program yang ada di Sequent itu semuanya terhubung ke dalam sentral. Jadi sentral ini ibarat kayak Google Drive atau OneDrive-nya si program-program yang ada di Sequent. Semua data bisa terkumpul di sentral, kemudian bisa saling back to back atau pindah ke setiap program yang ada dengan mudah tanpa perlu ribet harus konversi ini itu. Nah, Lenusa sendiri, Lenusa Consulting sendiri merupakan Sequent channel partner, di mana kita di Indonesia itu membantu menjual program-program dari Sequent yang barusan kita diskusikan. Dan Lenusa sendiri pada dasarnya kita punya 3 core bisnis, mulai dari software, training, dan consulting. Ini legalitas kita, dan kita sudah menangani cukup banyak project dan klien. Dan mungkin itu sekilas kali ya, terkait pendahuluannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya. Sebentar. Yaitu terkait permasalahan umum dalam analisis kestabilan lereng tambang. Jadi, saya yakin teman-teman sudah sangat menguasai lah
program untuk menghitung nilai faktor keamanan secara 2 dimensi. Karena di pasaran sudah cukup terkenal, ada slope W include dalamnya, kemudian ada flag juga kalau teman-teman pernah menggunakan, dan yang mungkin sering digunakan juga ada slide. Nah, program tersebut merupakan program yang menggunakan metode limit equilibrium, yang mana metode itu memang pada dasarnya merupakan metode yang sudah sangat tua ya, umurnya di 1 abad, dan banyak limitasinya. Meskipun begitu tetap sering digunakan karena meskipun ada limitasinya, tapi penggunaannya cukup efisien karena sangat cepat dalam penginputan data, pembuatan geometri, dan cukup memberikan hasil yang sesuai di lapangan. Nah, namun metode limit equilibrium ini pun juga pada dasarnya ada 2 cara, yaitu cara kita melakukan kalkulasi menggunakan 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, masing-masing punya limitasinya sendiri. Jadi 2 dimensi sama 3 dimensi ini sama-sama metode limit equilibrium, cuman masing-masing punya limitasinya tersendiri. Pertama, untuk analisis 2 dimensi, biasanya kita keterbatasan slope profile, di mana dalam satu analisa 2 dimensi kita hanya bisa menginput satu penampang atau satu cross section. Kemudian kadang lokasi cross section itu nggak sesuai dengan urgensi yang ada. Contoh, let's say misalnya kita punya satu hamparan open pit yang besar secara 3 dimensi, kemudian kita bikin cross section misalnya 10 cross section, kita hitung nilai faktor keamanannya, dan ternyata area yang kritikal tidak berada pada cross section yang kita bikin. Jadi bayangkan kita membuat sebuah cross section, let's say misalnya kita punya lereng dari atas nih ya, dan kita bikin cross section 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Kita hitung masing-masing cross section-nya, kemudian kita dapat nilai faktor keamanannya, mungkin nilai faktor keamanannya bagus atau mungkin ada yang jelek, tapi ternyata area yang kritis yang mengalami longsoran atau yang harusnya bisa kita cek nilai faktor keamanannya, itu ternyata di area sini. Yang mana miss, nggak masuk di cross section-nya. Nah, ini salah satu limitasinya juga dibandingkan dengan 2 dimensi. Kemudian cross section itu juga kadang masih perlu dirapikan. Jadi kalau teman-teman menggunakan software-software lain, seperti misalnya kalau di batubara familiar dengan menggunakan Mindscape, atau mungkin ada yang pakai Micromine atau Surpak atau Leapfrog, terkadang khususnya di Mindscape, kalau pengalaman saya, kalau misalnya kita bikin cross section 2 dimensi, untuk di-input ke dalam software 2 dimensi, baik itu slide maupun slope W, itu masih membutuhkan proses untuk ngerapihinnya. Bagaimana elevation grid harus kita hilangkan dulu, kemudian pastikan poligonnya tertutup, dan lain sebagainya. Sehingga kadang kita akan banyak menghabiskan waktu dalam membuat modelnya, atau merapikan model 2 dimensinya atau slope profile-nya ini, dibandingkan waktu untuk melakukan interpretasi terhadap model lereng yang kita miliki atau desain kita miliki. Nah, beberapa urusan tersebut pada dasarnya bisa diselesaikan menggunakan 3 dimensi, di mana teman-teman nggak perlu lagi khawatir terhadap keterbatasan slope profile, karena kalau kita pakai 3 dimensi, maka otomatis si software akan mencari slope surface yang paling kritis di seluruh topografi atau seluruh geometri dari open pit yang kita miliki. Kemudian kita juga nggak perlu repot-repot bikin cross section, dan bisa memberikan hasil yang lebih optimal dan sesuai dengan urgensi lokasi yang memang kritis. Tapi memang ada keterbatasannya. Dan saya yakin teman-teman mungkin beberapa ada yang sudah hands-on langsung dengan software 3D untuk stabilan lereng, sebagai contoh misalnya Slide Tree yang sekarang udah sangat populer, dan banyak juga kami dapat informasi teman-teman sudah banyak yang megang softwarenya, sudah ada yang beli softwarenya juga, dan itu sangat membantu. Namun memang dari apa yang kami dapatkan tetap ada keterbatasannya. Pertama, proses pemodelannya itu cukup rumit. Agak sulit mungkin untuk mengimport hasil model dari, let's say dari software yang memang spesifik buat pemodelan geologi seperti Micromine, Leapfrog, ataupun Mindscape ke dalam software tersebut. Memang ada fitur untuk membuat atau mengkorelasikan data bore, kemudian bikin
korelasi-korelasi antar litologinya. Tapi again, kembali lagi, software kestabilan lereng itu bukanlah software pemodelan. Beda tentunya algoritma yang dipakai ataupun pendekatan yang dipakai. Pemodelan geologi akan sangat jauh lebih bagus kalau misalnya kita menggunakan spesifik software yang memang untuk pemodelan geologi. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya membutuhkan soil profile yang sederhana, itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Kemudian kadang model seadanya dibikin karena memang bukan dari program pemodelan. Itu tadi yang tadi sempat kusampaikan bahwa ya, mungkin ada fitur untuk korelasi data bor, namun memang ada keterbatasannya tersendiri. Ini yang sering terjadi, kadang karena kita membuat model sendiri korelasi data bor di dalam software kestabilan lereng 3D tersebut, hal itu menyebabkan model yang kita miliki berbeda dengan yang dimiliki oleh tim geologis maupun mine plan. Sehingga tim geoteknik menganalisis kestabilan lereng menggunakan model geologinya sendiri dengan mengkorelasi menggunakan inbuilt korelasi di software tersebut, sedangkan geologis punya modelnya sendiri dan mine plan punya modelnya sendiri dan nggak sinkron. Tentunya hal ini menyebabkan atau menyumbang uncertainty yang tinggi atau ketidakpastian yang tinggi, di mana akhirnya kita punya desain, punya nilai faktor keamanan, namun ternyata model bawah permukaannya tidak sinkron dengan apa yang dimiliki oleh mine plan maupun geosnya. Kemudian yang terakhir, banyak banget waktu yang habis dalam proses pemodelan dibandingkan dengan interpretasi hasil analisis. Kembali lagi, ini dikarenakan memang software kestabilan lereng bukanlah software untuk pemodelan geologi, sehingga kadang meskipun kita mengimport data yang sudah ada dari model geologi di software lain, prosesnya cukup panjang, cukup ribet. Bagaimana kita harus melakukan triangulation, kemudian repair surface, volume boundary, dan segala macamnya, sehingga kadang dari pengalaman banyak teman-teman untuk processing, memperbaiki mesh-nya, itu jauh lebih lama dibandingkan mengklik start ketika sudah jadi untuk dihitung nilai faktor keamanannya. Dan inilah beberapa limitasi tersendiri dalam analisa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, melihat berbagai macam tantangan tersebut, GeoStudio akhirnya keluar dengan produk 3 dimensinya sendiri yang bernama Sloop 3D. Nah, Sloop 3D sesuai dengan namanya merupakan versi 2 dimensi dari Sloop W, di mana dengan Sloop 3D kita bisa melakukan berbagai macam hal untuk model geologinya, mau yang dari simple maupun kompleks. Kenapa? Karena Sloop 3D itu terintegrasi langsung dengan LeapFrog. Nah, teman-teman tahu ya LeapFrog ya. LeapFrog adalah software yang memang spesifik implicit modeling untuk pemodelan geologi, dan karena LeapFrog dengan Sloop 3D masih satu perusahaan, sehingga back to back antara pembuatan model geologi, input data bor pakai LeapFrog, kemudian model yang sudah jadi dimasukin lagi ke dalam Sloop 3D, dihitung analisa kestabilan lerengnya, selesai. Kemudian misalnya di LeapFrog tersebut ada penambahan data bor baru, sehingga membuat modelnya berubah, maka karena dia terintegrasi dengan GeoStudio, si GeoStudio-nya terintegrasi dengan LeapFrog secara live, maka teman-teman bisa tinggal refresh, dan model yang ada di Sloop 3D akan otomatis berubah mengikuti perubahan model yang ada di LeapFrog. Kemudian bisa tinggal dihitung lagi nilai faktor keamanannya. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari Sloop 3D. Nah, jadi pertama, GeoStudio atau Sloop 3D ini memiliki interoperability dengan LeapFrog. Teman-teman menggunakan sentral tadi, itu nggak usah pusing-pusing lagi untuk mencoba memaksakan diri memodelkan logbor segala macam ke dalam software kestabilan lereng, tapi teman-teman cukup masukin data-data tersebut di dalam LeapFrog, sehingga terintegrasi antara model geologi yang dimiliki oleh Geos, mine plan yang dimiliki oleh Mine Engineering, dan juga model geologi yang sudah di-ACC atau yang sudah jadi, bahkan yang sudah dihitung resource ataupun reserve-nya, itu bisa secara langsung diimport ke dalam GeoStudio. Sehingga teman-teman bisa menghitung nilai faktor keamanan dari desain tambang, di mana kondisi subsurface-nya itu sudah tersinkronisasi dengan seluruh departemen. Kalau ada perubahan, tinggal klik reload atau refresh, maka dia pun juga akan berubah, dan dia akan menghitung ulang nilai faktor keamanannya
sesuai dengan perubahan tersebut. Tapi, Mas, ini kalau misalnya saya nggak punya LeapFrog, berarti nggak bisa dipakai? Enggak. Kita tetap banyak opsi-opsi untuk menginput data-data geologi dari program yang lain. Let's say contoh teman-teman punya Mindscape, punya Micromine, punya Surpak, kemudian sudah jadi model geologinya, itu teman-teman bisa ekspor ke dalam bentuk DXF, DWG, ataupun OBJ, untuk kemudian secara mudah kita import ke dalam Sloop 3D, sehingga Sloop 3D pun sudah ready dengan model geologi yang teman-teman buat menggunakan software yang lain. Bedanya kalau yang dengan LeapFrog, dia kan otomatis ya, kita punya sentral sehingga dia bisa otomatis ter-refresh, otomatis ter-update karena menggunakan cloud service. Tapi kalau yang pakai program lain, teman-teman harus secara manual mengimportnya aja. Mengimport OBJ, mengimport DXF ataupun DWG. Namun caranya tetap sama, mudah dan tidak sulit sama sekali, dan itu bisa mempercepat kita dalam melakukan analisis karena model-model subsurface-nya sudah ready sesuai dengan model geologi yang kita buat. Nah, tadi aku sempat menyebutkan OBJ. OBJ file ini merupakan file yang pada dasarnya sekarang lagi cukup naik daun karena bisa menyimpan informasi geometri 3D secara ringan, sehingga teman-teman di software apapun kalau pakai OBJ itu tidak perlu berat-berat untuk mengimportnya, karena OBJ ini terkenal dengan ringannya, dan itu sudah kita masukin ke dalam program Sloop 3D sehingga teman-teman bisa mengimport file OBJ, model geologinya ataupun fotogrametri lerengnya secara langsung dan live di dalam Sloop 3D. Nah, berikutnya kita punya fitur background mesh. Background mesh ini bisa kita buat untuk berbagai macam hal. Sebagai contoh, misalnya teman-teman sudah punya interpolasi posisi atau kondisi pore water pressure atau muka air tanahnya, piezometricnya, dari misalnya mud flow atau V-flow misalnya. Teman-teman tinggal import interpolasi dari piezometricnya tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam Sloop 3D, maka teman-teman bisa secara langsung membuat posisi piezometrik sesuai dengan model hidrogeologi yang teman-teman bikin di program mudflow ataupun V-flow. Dan background mesh ini macam-macam, tidak hanya untuk piezometrik, tapi juga let's say contoh adalah menginput keberadaan fault atau patahan atau sesar atau struktur geologi, di mana kita nanti akhirnya bisa mengimport bidang join. Kalau misalnya teman-teman punya kasus wedge atau longsoran baji, di mana longsoran baji ini terbentuk akibat perpotongan dua join yang besar ya. Ini bisa teman-teman lakukan di dalam Sloop 3D, sehingga nanti Sloop 3D akan menghitung nilai faktor keamanan dengan menggunakan base bidang longsoran dari perpotongan yang terbentuk dari dua join ini. Dan kita juga sudah punya fitur weak surface, di mana buat teman-teman yang biasa melakukan analisis terhadap weak surface atau weak layer dari sebuah lereng, kalau biasanya 2 dimensi, sekarang bisa juga 3 dimensi. Jadi teman-teman bisa mengimport posisi weak layer-nya atau keberadaan join-nya yang memotong searah dengan muka lereng, dan kita bisa hitung nilai faktor keamanannya apakah memberikan nilai faktor keamanan yang rendah atau tidak berpengaruh terhadap kriteria longsoran yang terbentuk. Jadi itu beberapa fitur yang kita miliki. Di luar itu kita tetap punya fitur untuk load, kemudian kita punya fitur untuk menghitung nilai faktor keamanan dinamis dengan menggunakan pseudostatic, kemudian kita juga punya fitur untuk menghitung menggunakan slip surface option seperti entry and exit ataupun kuku search dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari yang ku sampaikan tadi ketika kita punya weak layer. Jadi teman-teman bisa dengan mudah menginput weak layer-nya ini atau join ini sebagai mesh ke dalam open pit kita, sehingga nanti si software akan menghitung nilai faktor keamanan dalam kondisi dipotong oleh join ini, dan kita bisa lihat apakah join ini berpengaruh terhadap nilai faktor keamanan dari pit kita atau tidak. Untuk search method kita ada 2, kita ada entry and exit dan kuku search. Entry and exit itu biasa digunakan untuk menghitung nilai faktor keamanan secara lokal, sedangkan kuku search itu secara global.
Jadi kalau teman-teman pengen menghitung nilai faktor keamanan dari seluruh geometri yang teman-teman miliki untuk tahu di manakah posisi slip surface yang paling kritis dan seberapa besar, itu biasa kita gunakan Kuku Search. Tapi kalau teman-teman pengen spesifik, let's say misalnya menganalisis area bench pertama doang, atau misalnya area interam pertama doang, nah itu secara lokal bisa kita bikin di fitur entry and exit seperti ini. Kita bisa bikin area entry-nya, kemudian kita bikin area exit-nya, untuk kemudian nanti dia akan menghitung nilai faktor keamanan di area yang sudah kita batasi entry dan exit-nya ini. Intinya sama lah seperti dengan yang di Sloop W. Nah, kemudian kita juga punya banyak fitur untuk interpretasi. Jadi ini yang poin paling pentingnya, yaitu bagaimana kita sebagai geoscience, khususnya di tambang, itu menghabiskan banyak waktu ke interpretasinya dibandingkan harus ribet untuk bikin modelnya. Interpretasi kita punya banyak opsional grafik, kita punya banyak opsional contouring, sehingga teman-teman bisa cek seperti apakah distribusi dari shear strength ataupun stress yang ada di dalam slip surface-nya. Teman-teman juga bisa cek arah atau direction dari slip surface-nya, arah longsorannya, di azimut berapa, sehingga kita bisa nanti mengantisipasi area-area mana sajakah yang bisa terimbas atau kena dengan dampak dari longsoran yang terbentuk. Kita bisa bikin color map juga, jadi kita bisa lihat secara general area-area mana sajakah yang masuk di warna hijau, kuning, dan merah. Merah adalah area yang memiliki nilai faktor keamanan mendekati kondisi kritisnya. Kuning adalah yang kurang lebih dekat dengan kritis, tapi tidak terlalu dekat. Sedangkan yang hijau dan biru adalah area yang relatif aman karena jauh dari nilai faktor keamanan kritisnya. Sehingga ini bisa memberikan teman-teman gambaran terhadap pembuatan semacam kayak geohazard map ataupun peta terkait zona rawan bencana atau rawan longsoran di area teman-teman. Nah, ini mungkin sedikit video terkait bagaimana kita bisa menginput background mesh sebagai sebuah join untuk kemudian melihat pengaruhnya terhadap slip surface maupun nilai faktor keamanan yang dibentuk oleh join tersebut. Semoga videonya cukup lancar ya di setelnya. Dan satu lagi, karena sebentar aku pause dulu. Karena GeoStudio itu terkenal merupakan satu paket program di mana di dalam GeoStudio itu ada beberapa program lainnya. Kayak untuk menghitung nilai faktor keamanan itu menggunakan Sloop W, kemudian untuk menghitung air tanah menggunakan SIP W, untuk menghitung stress strain deformation pakai Sigma W, untuk menghitung gempa bumi, likuifaksi atau blasting pakai Quake W, dan seterusnya. Nah, itu yang dua dimensinya. Bisa saling terintegrasi antara SIP W, air tanahnya dipakai ke Sloop W, atau stress dan strain dari Sigma W dipakai ke Sloop W, dan seterusnya. Nah, karena sekarang ada 3 dimensinya, maka teman-teman kalau misalnya punya Sloop W dan Sloop 3D, teman-teman juga bisa melakukan back-to-back antara analisis 3 dimensi dan juga analisis 2 dimensi. Artinya, teman-teman tidak perlu lagi bolak-balik dari software 3 dimensi, kemudian bikin cross-section, save as dulu, kemudian buka yang software 2 dimensinya, kemudian import atau open, kemudian masukin lagi nilai properti materialnya, kemudian dihitung satu persatu, kemudian back-to-back lagi ngelihat dengan 3D-nya, itu sudah nggak perlu lagi. Karena di sini langsung dalam satu program yang sama, teman-teman bisa dari 3D membuat cross-section 3 dimensi seperti ini. Ulang mungkin ya videonya. Jadi kita punya model 3 dimensi, dan secara langsung teman-teman bisa bikin cross-section di dalam model 3 dimensi ini. Nah ini. Kemudian cross-section yang telah dibentuk, bisa teman-teman langsung ekspor menjadi analisis 2 dimensi di Sloop W. Kemudian bisa langsung teman-teman hitung nilai faktor keamanannya,
Nggak perlu lagi repot nentuin warna material, nilai properti material, nggak perlu. Karena sudah otomatis terisi, sehingga teman-teman langsung bisa dapat hasil nilai faktor keamanan 2 dimensi, puluhan cross-section, dan 3 dimensinya. Kemudian bisa teman-teman back to back antara 2 dimensi, 3 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, tanpa perlu repot-repot. Nah, ini contohnya, ini yang 2 dimensinya, ini cross-section 1, cross-section 2, ini cross-section lainnya. Dan ini bisa langsung teman-teman lakukan analisis terhadap nilai faktor keamanan lereng tambangnya. Jadi lebih mudah. Nah, mungkin aku akan sedikit demonstrasi terkait penggunaan dari slope 3D-nya. Nah, sebagai contoh, kita punya sebuah model, yang mana model ini itu nggak lagi kubikin di slope 3D, melainkan sudah kubikin di LeapFrog. Oke, let me see. Ya, aku nggak ada, lupa nama file induknya apa, tapi let's say kurang lebih seperti ini modelnya. Jadi di software LeapFrog ini teman-teman bisa masukin semua database eksplorasi yang dimiliki, teman-teman bisa masukin topografinya, kemudian teman-teman bikin model geologinya yang kemudian nanti dipotong oleh pit yang ada. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Sorry, kebalik. Nah, kurang lebih seperti ini. Data ini bisa secara manual teman-teman ekspor sebagai file OBJ ataupun DWG ataupun DXF untuk kemudian nanti bisa teman-teman import secara manual juga, tinggal klik di sini dan teman-teman bisa dapat banyak opsional import. Import analisis digunakan untuk mengimport hasil analisa GeoStudio di file lain. Import body dipakai untuk mengimport model geologi dari file DXF atau DWG. Import background mesh, ini yang tadi sempat kusampaikan, kita bisa bikin background mesh untuk keperluan air tanah, ataupun beban, ataupun join. Import 2D section, ini ketika teman-teman pengen mengimport 2 dimensi dari analisis yang lain, untuk kemudian teman-teman bisa extrude menjadi 3 dimensi. Import profile, ini untuk profile slope 2 dimensinya juga, dan import geological model volume ini yang mau saya tunjukin. Jadi teman-teman bisa langsung mengimport model geologi menggunakan file ataupun from central. Nah, untuk yang from file itu bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman sudah punya model geologi baik dari Mindscape, Micromine, Surpak, ataupun program lainnya. Kalau untuk di LeapFrog, kita tinggal klik kanan di model yang mau kita ekspor, kemudian kita pilih export di sini. Selanjutnya tinggal teman-teman pilih mau diekspor ke dalam bentuk apa. Untuk LeapFrog cukup banyak ya opsionalnya. Teman-teman bisa import menggunakan LeapFrog model file, binary sebagai mesh format, GoCat, DXF, ke DTM, Surpak file, ke Gamecom, ke Datamine, Micromine, Vulkan, DXF, OBJ, DWG, ataupun DGN. Jadi import dan ekspornya nggak perlu khawatir lagi karena cukup lengkap. Semua program
spesifik untuk model geologi itu bisa kita import dan ekspor secara mudah di LeapFrog. Nanti kalau misalnya sudah diekspor, tinggal kita klik di sini, import geological model volume, dan pilih import file. Nanti di sini kita tinggal import file OBJ yang sudah ready, atau kalau teman-teman punya LeapFrog dan punya Central, model ini bisa teman-teman publish. Jadi kalau misalnya kita sudah connect ke Central, di sini nanti ada opsi publish, dan secara langsung teman-teman bisa klik import geological model volume from Central. Lebih mudah yang ini, karena nggak perlu repot konversi ataupun loadingnya yang segala macamnya. Karena ini base-nya cloud ya, sehingga ketika teman-teman pilih model geologi yang mau diimport dari Central, maka dia langsung otomatis sesuai juga warnanya, nama materialnya sudah sesuai, dan yang paling penting adalah dia punya fitur untuk reload-nya, live update-nya. Jadi sehingga teman-teman ada penambahan data bore, kemudian model geologinya berubah, maka yang ada di Sloop 3D pun juga bisa dirubah secara otomatis tanpa perlu membangun model dari awal. Dan hanya tinggal kita fungsinya klik start, menunggu hasil analisis, kemudian interpretasi hasil analisisnya. Sebagai contoh, ini adalah model yang ku import dari Central, di mana di sini kita punya sebuah model tambang, dan di dalamnya kita sudah punya beberapa informasi subsurface. Nah, ketika kita import model geologi seperti ini, maka nanti warna dan nama materialnya sudah mengikuti default dari pemodelan kita sebelumnya. Di sini kita punya basement, punya dasit, kita punya early diorit, dan kita punya recent. Sebagai contoh mungkin kita cek yang basement. Teman-teman bisa cek ketika saya klik basement, dia terhighlight warna biru. Atau kalau misalnya pengen melihat lebih jelas, kita bisa klik litologi yang lainnya. Kemudian di sini kita bisa atur opacity-nya. Opacity 1 artinya dia kelihatan secara full, secara solid. Tapi kalau opacity-nya kita kurangin, maka dia nanti akan transparan. Tapi kalau teman-teman nggak pengen melihat litologi lain, tinggal visible-nya dihilangin. Oke. Dan ini adalah distribusi spasial dari material basement-nya. Sekarang gantian basement-nya kita hilangin, dan dasit-nya kita tampilkan. Kita klik visible-nya, dan yang warna ungu ini adalah material dasit-nya. Oke, dasit-nya kita hilangkan, dan sekarang kita lihat early diorit-nya. Ya, ini adalah early diorit-nya. Terakhir kita lihat recent-nya atau alluvium-nya, dan ini adalah litologi recent-nya. Sekarang kita tampilkan semuanya. Nah, kalau ada yang bingung, Mas, lalu gimana cara menginput material propertinya? Saya biasanya di program sebelah agak ribet nih. Nah, kalau di sini enggak. Di sini kalau kita sudah ngimport secara langsung dari model geologi program apapun, kemudian di sini sudah ada nama litologi masing-masing yang ada di dalam modelnya, kita tinggal klik salah satu modelnya, salah satu litologinya. Sebagai contoh saya klik basement di sini. Kemudian di sini ada opsional material. Tinggal teman-teman pilih dia mau diisi dengan material apa. Bikin materialnya, itu tinggal klik define, material. Buat teman-teman yang sudah biasa menggunakan Sloop W, pasti akan langsung familiar dan langsung bisa cepat melakukan analisisnya, karena pada dasarnya fungsinya sama. Klik define material, kemudian teman-teman bisa sama seperti biasa kalau di Sloop W bisa menginput
masing-masing material propertinya di sini. Sebagai contoh, di sini kita punya material property untuk basement, material modelnya Moore column dengan unit weight sebesar 25 kN per meter kubik dan kohesi sebesar 100 kPa dengan V-nya 45 derajat. Dan kita punya litologi dasit, unit weight-nya 20 kN per meter kubik, kohesinya 300 kPa, dan V-nya 45 derajat. Yang ketiga, kita punya early diorit. Early diorit, unit weight-nya 20 kN per meter kubik, kohesinya 500 kPa, dan V-nya 20 derajat. Terakhir, kita punya recent. Untuk recent, unit weight-nya relatif lebih rendah, karena relatif campur antara soil juga, weathering zone. 18 kN per meter kubik, dengan kohesi 500 kPa, dan V-nya 35 derajat. Mas, apakah semuanya hanya bisa Moore column? Jawaban enggak. Ketika teman-teman familiar dengan slope W, familiar dengan material model yang ada di slope W, maka di slope 3D pun sama. Teman-teman bisa mengimport Moore column dengan spatial Moore column. Jadi kalau di 2 dimensi, kita punya fitur yang namanya spatial Moore column, di mana teman-teman misalnya punya sebuah area timbunan misalnya. Kemudian di sini ada beberapa titik bor. Tentunya kalau timbunan kita bisa anggap dia relatif homogen, dan tentunya akan sangat sulit untuk membagi-bagi dia menjadi beberapa lapisan dengan nilai properti yang berbeda-beda. Sehingga kadang-kadang biasanya teman-teman semua data laboratorium atau semua data material properti yang dimiliki di dalam timbunan ini akan distatistikkan untuk dapatkan nilai median atau nilai rata-ratanya. Nah, kalau secara 2 dimensi, fitur spatial Moore column itu akan membuat teman-teman mampu menginput nilai properti yang tadi nih, unit weight, V, dan kohesi secara spasial, tergantung posisi pengambilan sampelnya di meter keberapa. Sehingga timbunan kita akan memiliki nilai properti material yang beragam secara spasial sesuai dengan kedalaman pengambilan sampel. Nah, bayangkan tuh. Nah, sekarang dengan slope 3D, kalau 2 dimensi kan terbatas cuman XY nih, cuman XYZ aja secara 2 dimensi. Kalau 3D, teman-teman bisa menginput data bor secara 3 dimensi, XYZ-nya di mana, kemudian masing-masing titik bor tersebut ada pengambilan sampel di depth berapa aja, nilai propertinya berapa, maka nanti si software akan melakukan korelasi secara interpolatif di dalam tubuh lereng, sehingga kita punya variabel atau distribusi nilai properti material yang sesuai dengan pengambilan data sampelnya. Itu salah satu kelebihannya kalau pakai 3D. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan spatial Moore column ini. Kemudian kita punya undrain, kemudian kalau teman-teman berhadapan dengan join yang cukup banyak di lereng teman-teman bisa masukin menggunakan compound strength, di mana kita bisa secara aktual, kalau di 2 dimensi hanya menginput dip-nya doang, tapi kalau di 3 dimensi kita bisa secara aktual menginput deep direction dari keberadaan join tersebut. Karena kalau 2 dimensi kan terbatas in plane out plane tuh tidak 360 derajat azimutnya, tapi kalau 3 dimensi 360 derajat dong. Sehingga kita bisa menghitung keberadaan dari deep dan juga deep direction-nya secara aktual, sehingga kita bisa melihat pengaruh join secara realistis terhadap lereng kita. Dan itu bisa kita atur. Next, mungkin di episode berikutnya akan kita bahas spesifik terkait penggunaan compound strength untuk join ini, dan kita bandingkan antara 2 dimensi dengan 3 dimensi. Kemudian kita juga punya anisotropic strength, kemudian kita punya shear normal dan hook brown kalau teman-teman punya lereng-lereng batuan, kita punya sunshift untuk timbunan, kita punya anisotropic function, dan lain sebagainya. Jadi material model yang ada di slope 3D itu lengkap sama seperti yang di 2 dimensi, bahkan lebih canggih lagi, termasuk di dalamnya ada spatial Moore column yang kalau di 2 dimensi ya hanya mendukung 2 dimensi, tapi kalau di 3 dimensi kita bisa menginput titik bornya di mana dan sampelnya ada di kedalaman berapa, dan nanti dia akan interpolasi sehingga si lereng akan dihitung nilai faktor keamanannya,
menggunakan data yang jauh lebih realistis. Nah, kalau sudah, ini bisa kita close dan tinggal kita klik modelnya atau model volumenya, kemudian pilih mau di-assign atau ditugaskan dengan material apa. Untuk basement tentunya kita pakai yang basement, untuk yang dasit juga dasit, dan seterusnya. Jadi sesimpel itu. Sesimpel itu. Nah, kalau sudah, tinggal kita atur pengaturannya. Untuk opsional air tanah, di sini belum ku demonstrasikan. Maybe next di episode berikutnya akan ku demonstrasikan terkait air tanah. Sama dengan dua dimensi, teman-teman bisa menginput kondisi air tanah atau piezometrik menggunakan parent analisis, menggunakan analisis dari GeoStudio, menggunakan nilai RU, bibar, dan juga piezometric surface maupun gabungan keduanya. Terakhir, spatial function, di mana kalau teman-teman punya monitoring well atau punya titik bor yang banyak, kemudian masing-masing titik bor tercatat berapa kedalaman kedalaman air tanahnya, teman-teman bisa pakai spatial function, masukin X, Y, Z dari monitoring well-nya, maka nanti dia akan terinterpolasi sendiri posisi piezometrik secara 3 dimensi sesuai dengan data yang kita miliki di lapangan. Next, kita akan bahas itu di episode lainnya. Untuk slip surface, nah ini yang mungkin agak sedikit berbeda, ada sedikit pengurangan. Pertama, kalau di dalam slope W, 2 dimensi, kita ada entry and exit, ada grid and radius atau grid search, ada block search, dan ada fully optimized dan kuku search. Kebetulan kalau di slope 3D kita hanya ada 2, yaitu entry and exit dan kuku search. Entry and exit kita pakai untuk local slip surface, di mana kita bisa spesifik menentukan area mana saja yang mau kita analisis, apakah mau di overall slope, interram, ataupun bench. Kalau kuku search ini secara global, di mana dia tidak perlu lagi pusing skala lerengnya, dia akan menghitung nilai faktor keamanan dari seluruh geometri atau dari seluruh topografi yang kita miliki. Kemudian di sini untuk slip surface, kita kenal dengan 2 ya. Kalau di 2 dimensi kan ada sirkular dan ada non-sirkular. Sirkular kalau dalam bentuk 3 dimensi adalah sphere. Non-sirkular kalau dalam bentuk 3 dimensi adalah ellipsoid. Dan kita bisa pilih apakah model lereng kita mau bentuk dalam sphere atau ellipsoid, sirkular atau non-sirkular. Contoh pertama mungkin aku akan pilih yang sphere dan menggunakan kuku search biar cepat. Nah, kebetulan ini sudah ku analisis dan kurang lebih ya, ini kurang lebih hasilnya. Pertama kita bisa lihat nilai faktor keamanannya sebesar 1,167. Kemudian teman-teman bisa cek posisi dari slip surface-nya yang relatif kalau kita lihat dari bawah, dari atas ya, berada di sekitar northwest dari lerengnya. Nah, untuk modelnya sendiri atau untuk hasilnya sendiri, kita bisa ada beberapa opsi visual. Ini namanya shaded with edge. Kalau teman-teman hanya pengen melihat wireframe-nya doang, bisa klik wireframe di sini. Maka teman-teman akan lihat wireframe yang terbentuk dari model geologinya. Atau kalau pengen melihat solid modelnya aja, bisa tinggal pilih yang shaded di sini. Di sini kita bisa bikin beberapa optional interpretation. Contoh untuk kontur, teman-teman bisa bikin kontur nilai V, kohesi, unit weight, ataupun yang lainnya. Kalau hanya menggunakan Moore column standar, mungkin nggak terlalu kelihatan banget. Tapi kalau teman-teman pakai spatial Moore column, maka teman-teman bisa lihat kontur dari distribusi nilai V, kohesi, ataupun unit weight yang ada. Selain itu, di sini kita punya interpretasi tampilan terhadap kolom kita.
yang teman-teman lihat adalah total normal stress-nya. Kita juga bisa pilih ya, ada efektif normal stress, shear mobilize, shear resistant, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, shear mobilize akan menunjukkan area yang relatif mengalami pergerakan. Sesuai dengan namanya, mobilize ya. Kalau kita pilih hal tersebut, teman-teman bisa langsung secara live lihat area mana sajakah yang memiliki shear mobilize yang tinggi. Di sini kita show legend. Nah, bisa lihat yang warna merah ini memiliki shear mobilize lebih dari 1 juta kPa. Artinya ini adalah area utama dari longsorannya. Selanjutnya teman-teman bisa juga interpretasi secara grafik tentunya. Kita bisa bikin beberapa grafik di sini. Termasuk shear mobilize tadi. Kemudian kita bisa lihat informasi kolomnya. Sorry, tutup zoom-nya. Nah, kita bisa lihat informasi terkait nilai faktor keamanannya, metode yang digunakan, dan yang paling penting adalah kita bisa lihat informasi terhadap slip direction-nya. Di mana di sini slip direction yang terbentuk itu relatif ke arah north 137 derajat, 137,99 derajat east. Di sini kita juga bisa lihat terkait maksimum depth dari longsorannya, kemudian total volume-nya, dan informasi-informasi berguna yang lainnya. Kita juga masih bisa melihat seluruh slip surface yang terbentuk. Mungkin akan sedikit lama, sebentar. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat dulu ya. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Oke, ini ku tampilin 3000 slip surface. Agak sedikit lemot karena ini kebetulan laptopnya tidak punya graphic card. Karena kalau kita bicara visual tentunya butuh graphic card, tapi kalau analisis tentunya butuh RAM. Jadi disarankan teman-teman punya RAM yang besar dan juga graphic card yang mumpuni. Semua software 3D relatif standar seperti itu. Ya, ini sebagai contoh. Oke, kita lihat dulu tampak atas mungkin. Ya, nah ini membantu teman-teman untuk membuat semacam zonasi terhadap area yang aman dan tidak aman. Sebagai contoh juga di sini, saya hilangkan dulu critical slip surface-nya, konturnya non. Ya, di sini kita bisa lihat yang warna merah itu relatif memiliki nilai faktor keamanan yang dekat dengan kondisi kritisnya, yaitu sekitar 1,167 dan 1,267. Kemudian warna orange itu 1,267 sampai 1,3, dan semakin warna hijau ke biru dia semakin aman, di mana nilai faktor keamanannya relatif tinggi 1,6 ke atas, bahkan lebih dari 2,067. Nah, di sini untuk color map-nya sendiri bisa kita atur ya, range-nya. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa lihat hasil analisis yang lain di sini, di mana di sini include slide direction-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen menentukan slide direction yang lebih mumpuni, kita bisa ambil semua data slide direction yang terbentuk untuk nanti didistribusikan dan dihitung secara statistika, sehingga kita bisa dapat minimum dan maksimum slide direction yang akan terjadi maupun nilai meannya. Nah, mungkin ada satu hal lagi yang perlu yang kusampaikan. Kalau di dalam
ini mungkin sesuatu hal yang mungkin belum diterapkan khususnya di Indonesia lah. Karena kalau pada dasarnya kalau kita menghitung nilai faktor keamanan secara 2 dimensi, nilai faktor keamanan kita dapat relatif itu cukup konservatif. Nah, kalau kita pakai 3 dimensi, nilai faktor keamanan kita dapat cenderung akan memiliki nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan pakai 2 dimensi, dan bahkan kadang memberikan kita kondisi-kondisi yang tidak ideal dalam interpretasi slope surface secara 3 dimensinya. Nah, maksudnya tidak ideal gimana? Contoh, mungkin akan ada beberapa kondisi di mana kalau kita pakai kuku search, dia akan mencari posisi yang memiliki nilai faktor keamanan paling kritis. Let's say misalnya betul kita dapat nilai faktor keamanan sebesar 0,8 misalnya. Namun 0,8 itu ternyata bidang longsorannya cuma seuprit di sini. Kemudian kalau ditarik secara 3 dimensinya, depth atau kedalaman dari bidang longsoran itu landai banget. Nah, oke, ini adalah nilai faktor keamanan yang paling kritis, namun ternyata secara dimensi bisa kita bilang kalau secara realistis ini tidak terlalu berbahaya misalnya. Nah, sehingga kadang kita akan kecelek dengan hal-hal tersebut. Nah, di Slope 3D sendiri kita punya opsional buat mengatur standarisasi tersebut. Dan bahkan ini sesuatu yang sebenarnya harus kita atur dalam regulasi kita, karena kedepannya orang-orang sudah banyak yang menggunakan 3 dimensi. Pengaturan tersebut adalah terkait bagaimana si software menganalisis atau mencari slope surface menggunakan minimum slope surface depth dan minimum slope surface volume-nya. Nah, di sini secara default minimum slope surface depth-nya 0,1 meter. Artinya si lereng bisa saja memberikan kita nilai faktor keamanan yang kritis dengan kedalaman bidang longsoran cuma 0,2 meter atau 20 cm doang. Dan di sini minimum slope surface volume-nya 1 meter kubik. Jadi bisa saja kita dapat nilai faktor keamanan yang sangat rendah, namun kedalaman slope surface-nya cuma 20 cm, dan volume longsorannya cuma let's say 1,5 meter kubik. Yang mana tentunya kalau kita bicara secara skala operasional tambang, ini cuma pergerakan kecil aja yang tidak akan menimbulkan atau membuat tingkat resiko yang jadi lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa atur nih. Kita harus melakukan satu semacam standarisasi berapa sih minimal volume atau minimal kedalaman dari longsoran yang kita anggap dapat menimbulkan resiko yang berat atau resiko yang tinggi terhadap keberlangsungan atau operasional tambang kita. Sebagai contoh, kalau kita tidak menggunakan pengaturan ini, tadi kita dapat 1,1. Nah, ini di slope trial berikutnya, saya akan coba menggunakan minimum kedalaman longsoran adalah 10 meter. Artinya kalau longsorannya dia kurang dari 10 meter, dianggap tidak bahaya dan tidak akan dianalisis. Kemudian minimum volumenya 20 meter kubik. Artinya kalau di bawah 20 meter kubik, nggak akan dianalisis. Nah, di sini hasilnya ternyata cukup berbeda. Lokasinya kurang lebih masih sama di bagian northwest, cuman memang luasan maupun depth-nya akan sedikit berbeda. Dan nilai faktor keamanan pun juga beda. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kita dapat 1,1, sekarang 1,25. Kemudian di trial yang lain, saya coba dengan opsional minimal standar yang lain juga, di mana di sini lebih kecil. Kalau di trial ketiga, minimum surface depth-nya 5 meter, dan volumenya 10 meter kubik. Kalau di trial keempat, volumenya yang minimal dibesarin 50 meter kubik. Dan hal ini memberikan kita nilai faktor keamanan yang relatif berbeda antara 1,1, kemudian ada yang 1,7, ada 1,2 dan seterusnya. Bentar, masih loading? Oke, sudah. Nah, ini adalah contoh dari volume
yang minimal 50 meter kubik, namun kedalamannya 10 meter, dia memberikan kita nilai faktor keamanan sebesar 1,236 dengan luasan area seperti ini. Sedangkan di trial ketiga, di mana minimal lebih kecil, minimal surface-nya 5 meter, surface longsornya, volumenya 10 meter kubik. Nah, bisa dilihat ya, dia memberikan kita area yang lebih kecil dibandingkan yang tadi. Ini yang volumenya minimal 5 meter kubik, sedangkan yang ini mana dia? Masih loading. Nah, yang ini minimal 50 meter kubik. Maka dia mungkin di trial yang tadi yang sebelumnya lebih kecil itu tidak mencapai 50 meter kubik sehingga tidak dianalisis. Dia minimal ketika volumenya mencapai 50 meter kubik. FK-nya 1,236. Dan di trial yang lainnya, ini kalau nggak salah yang tadi 10 meter kedalaman minimalnya ya. Nah, ini kurang lebih sama dengan trial yang ketiga. Nah, artinya di sini teman-teman bisa mengkontrol batas minimal dari resiko yang teman-teman bisa terima dari sebuah pergerakan lereng. Jangan sampai teman-teman mendapatkan hasil yang sangat konservatif, nilai faktor keamanannya 1,1 atau 1,0, namun volume longsorannya relatif kecil dan slip surface-nya relatif dangkal. Yang mana kalau kita bicara secara realita, mungkin itu tidak berpengaruh besar terhadap operasional tambang kita. Tapi kalau kita bisa membatasi berapa sih toleransi minimal dari sebuah longsoran yang kita anggap sebagai longsoran besar, volumenya berapa, kedalamannya berapa, maka kita bisa mendapatkan nilai faktor keamanan yang mungkin memang tidak akan sekecil kalau misalnya pakai yang kritis seperti ini ya, tapi memberikan kita hasil yang lebih realistis lah. Kita bisa mendapatkan nilai faktor keamanan kritis dari sebuah slip surface yang standarnya sudah kita tentukan minimal volumenya berapa, yang bisa kita anggap memiliki risiko yang besar. Nah, kalau kita masuk ke yang volume minimal 50 meter kubik tadi, kita bisa cek posisi bidang longsorannya. Nah, teman-teman bisa lihat di mana dia minimal kedalamannya itu memang kita setel tadi di 10 meter ya. Dan volumenya di minimal 50 meter kubik. Jadi kalau kita cek juga di result information ya, sini kita bisa lihat volumenya, wah berapa nih? 1,2 kali 10 pangkat 7 meter kubik atau sekitar 1,2 juta kalau nggak salah nih. Nah, tapi menariknya untuk sliding direction-nya itu relatif sama di kisaran 130-an north 130 derajat east. Jadi ini cukup reliable di mana slip direction yang kita dapatkan, berapapun volume yang kita tentukan, ternyata memiliki arah pergerakan yang relatif sama. Oke. Nah, kalau ada yang nanya, Mas, ini kan kelihatannya mineral ya, kalau di batu bara bisa nggak? Batu bara pun juga sama, bisa juga kita bikin, dan juga, oh mana dia batu baraku hilang. Bentar ya, sambil nunggu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom di chat, atau kalau misalnya mungkin nanti mau unmute juga boleh.
Iya. Nah, ini juga contoh kalau di coal mining. Jadi mau coal mining, mau nikel, mau bauxite, mau emas, apapun itu teman-teman juga bisa lakukan di dalam Sloop 3D. Mau dimodelin pakai Leapfrog, pakai Mindscape ataupun yang lainnya, itu pun juga bisa, tinggal kita masukin di sini dan bisa ready langsung teman-teman hitung nilai faktor keamanannya. Oke, mungkin itu sekilas dari saya. Jadi mungkin sebagai penutup, Sloop 3D merupakan produk terbaru dari GeoStudio dan menghadirkan banyak fitur-fitur yang mampu memberikan alternatif yang lebih mudah, lebih efisien dalam analisis kestabilan lereng secara 3 dimensi, baik untuk timbunan, bendungan, natural slope, ataupun untuk keperluan pit tambang seperti ini. Apalagi kalau misalnya ditambah teman-teman sudah punya Leapfrog dan punya sentral, maka dengan mudah teman-teman bisa bikin model geologinya untuk kemudian diintegrasikan ke dalam Sloop 3D secara live, sehingga ketika ada update model geologi yang berubah, maka di analisa 3D-nya pun juga akan berubah, dan teman-teman bisa lebih punya banyak waktu untuk interpretasi dibandingkan untuk pembuatan model yang rumit. Oke, mungkin itu sekilas dari saya. Monggo silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan. Mungkin sebelum ada pertanyaan, kita foto bareng dulu kali ya. Boleh Mas Dino dipimpin foto barengnya? Masih di mute, Mas. Baik rekan-rekan, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita boleh foto bareng dulu. Mungkin bagi rekan-rekan yang bisa mengaktifkan kamera dipersilakan. Oke, apakah masih ada yang ingin on cam? Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, ditahan sebentar. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, boleh teman-teman kalau ada pertanyaan, kayaknya Mas Fatin udah hands on tuh. Monggo Mas Fatin. Ya, selamat sore Mas Gilang. Sore. Nah, jadi ini Mas ada beberapa pertanyaan nih. Kan kalau sebelumnya saya pernah tuh pakai yang slide tree ya, sama Plaxis juga yang LE. Nah ini kalau yang slope 3D yang ini, dia termasuk limit equilibrium aja ya? Iya. Finite elemennya belum ya? Finite elemennya yang Sigma 3D belum ongoing. Belum, tapi Proses. ongoing. Oh, mantap. Nah, tadi saya tertarik juga itu sama si spasial ini ya. Itu kan kalau di slide kayaknya itu spatial variability ya untuk nilai ininya ya, untuk nilai propertiesnya. Nah, kemudian kalau ini Mas, yang apa namanya untuk factor of safety map-nya itu, apakah memang tersedia seperti itu aja atau ada opsi lain gitu yang lebih smooth? Kadang kan kita mau lihatnya secara keseluruhan langsung nih tanpa harus kita lihat slope circle-nya kayak gitu. Itu apakah ada di situ? Kemudian ini kita inputannya kalau sekarang kami kan pakai GeoVia Minex. Nah itu kira-kira outputnya dari Minex itu apa gitu yang bisa kita input masuk langsung ke ininya. Karena kan kalau lebih enaknya memang pakai Leapfrog kan. Kita bikin modelnya segala di Leapfrog. Nah terus kemudian seandainya memang kita juga pakai Leapfrog, memang kita memang terkendala sih biasanya untuk geotechnical engineer tuh di urusan litologinya lah. Nah kadang juga kita kan perlu misalnya kadang ngecek ulang si deskripsi yang dilakukan oleh website kan. Kadang saya tuh validasi biasanya juga pakai langsung data geophysical loggingnya nih, langsung pakai last file ya. Nah apakah di Leapfrog itu kita bisa gitu menggunakan data last file dari pemboran untuk diinterpretasi ke litologinya gitu. Kemudian
metode perhitungan FK-nya itu tadi dia kuku search itu berarti untuk global. Langsung ini ya, Mas. Coba. Kalau misal kita kan hasilnya global nih, sudah tahu nilai apa namanya minimum FOS-nya. Tapi misal saya pengen tahu tuh dari masing-masing si circle-nya tadi, misal katakanlah saya ngejar FK misalnya 1,2 atau 1,3 nih, posisinya tuh di mana. Ya gitu bisa kita langsung dapat nggak? Kita bisa ini nggak langsung bikin sayatannya, kadang kan kita perlu nih lihat apa yang apa namanya yang mempengaruhi kan posisinya. Biasanya kita lihat dari 2D itu kalau misalnya hasilnya ini. Kemudian si patch itu kalau hidrogeologi berarti kita bisa kan di sini GeoStudio sudah integrate mungkin Ada dengan SIP si patch-nya. Iya, SIP 3D-nya sudah ada ya. Ada. Berarti kita modelingnya bisa dari situ juga ya. Ya. Itu kemudian untuk tadi weak layer. Nah, weak layer itu kita ada inputan lagi nggak Mas untuk ini properties ya? Apakah itu termasuk dalam join properties atau punya kriteria sendiri tuh untuk properties weak layer-nya. Kemudian yang terakhir ya nih Mas, kan itu kalau nggak salah sih ini kan apa namanya upgrade dari 2D yang sistem slice gitu kan. Dia kan sekarang berarti pakai kolom ya. Kolom ya. Kolom-kolomnya itu. Apakah itu ada pengaruhnya gitu? Jika kita misalkan ukuran kolomnya nih, kalau misalnya makin kecil atau makin gede, kadang kan kita juga runningnya pengen cepat gitu, makanya kolomnya kita gede-gedein aja. Paling sementara itu aja sih Mas pertanyaan saya. Oke. Aku nggak sempat mencatat semua, jadi nanti kalau ada yang kelewat pertanyaannya boleh dibantu lagi Mas. Oke, siap. Oke, thank you Mas Fatin pertanyaannya. Jadi itu pertanyaan praktikal semua dan mungkin idealnya sih aku akan harusnya aku menjawab dengan demonstrasi software segala macam. Cuman ada beberapa data yang belum siap dan takutnya kelamaan. Jadi mungkin aku jawab secara vokal dulu. Nanti next lah kalau misalnya ada ini lagi kutunjukin. Oke, yang pertama terkait kolom, ya kita bisa atur kolomnya, ukuran kolomnya ataupun jumlah kolomnya. Bisa kita atur mau ukurannya mau berapa meter persegi dan segala macamnya. Dan itu pada dasarnya kurang lebihnya tentunya akan berpengaruh terhadap nilai faktor keamanan yang akan kita dapatkan. 3D sendiri itu memang ada beberapa semacam apa sih bahasanya nih? Semacam perlakuan khusus. Karena 3D itu bisa memberikan hasil yang berbeda-beda tergantung dari inputnya kita seperti apa. Salah satunya adalah yang tadi kutunjukin tuh terkait minimum volume dan slip surface depth-nya. Itu penting untuk 3D. Dan ya insya Allah itu sudah dalam proses untuk pembuatan papernya nanti insya Allah kalau misalnya diterima nanti saya akan tunjukin juga papernya. Jadi kita kedepannya orang-orang kalau udah mulai pakai 3D kita nggak bisa lagi pakai Capman 1827 juga yang ada karena nilai faktor keamanan 2 dimensi dengan 3 dimensi berbeda. Betul. Tambah lagi yaitu tadi ada kriteria slip surface depth dan volumenya dan itu yang harus kita standarkan ke depannya itu. Sehingga kalau kembali lagi ke kolom ya kurang lebih akan berbeda tapi tidak sampai pengalamanku ya tidak sampai yang benar-benar signifikan dari yang sebelumnya 1,5 tiba-tiba kalau lebih kecil slice-nya atau kolomnya jadi 0,5 gitu nggak nyampe segitu. Paling perbedaan relatif di koma ataupun ya dari 1,5 misalnya jadi 1,4 ataupun malah naik kadang tuh. Nah, jadi itu untuk ukuran volume ya ada pengaruhnya kurang lebihnya baik di slope 3D maupun di slide 3D juga. Kemudian terkait weak layer, iya nanti weak layer-nya itu bisa kita input nilai properti materialnya. Jadi nanti ada fiturnya sendiri bagaimana kita mendefine material dari si weak layer-nya. Jadi kita bisa atur nilai V maupun koheisi dari si join tersebut gitu. Untuk weak layer ataupun join sendiri kita bisa secara implisit bikin bidangnya kayak tadi yang sebagai ku contohin atau bisa menggunakan metode compound strength.
Kalau components range itu kita nggak masukin bidangnya, tapi menginput deep dan deep direction sehingga si software akan menganggap bahwa di seluruh geometri ini ada join dengan orientasi tersebut dan tinggal dicari manakah slip surface yang paling kritis yang disebabkan oleh keberadaan join di seluruh area lereng tambangnya. Tapi kalau yang Berarti pakai background tadi, ya gimana? kalau kompon itu dia menerus ya, karena kita masukkan deep dan deep direction-nya. Ya, Jadi kita nggak bisa ngasih yang parsial gitu. Kalau parsial kita input nggak ini bisa. ya, bisa input bidangnya. Jadi Oke, secara gamblang dia akan menganggap bahwa seluruh tubuh lerengnya itu ada join tersebut dengan deep dan deep direction tersebut. Itu nanti tinggal bagaimana slip surface yang terbentuk, alfanya apakah mengikuti alfa deep dari join atau enggak, nanti ada perhitungannya sendiri. Tapi kalau misalnya Mas Fatin punya posisi join yang eksplisit ada secara spasial di mana, itu bisa pakai background mesh tadi. Di mana kita bisa bikin dulu posisinya, kemudian dimasukin background mesh, kemudian diatur sebagai join dan dimasukin input properti materialnya, sehingga nanti si software akan menghitung nilai faktor keamanan dengan keberadaan atau pengaruh dari si joinnya ini. Kurang lebih sama seperti yang ada di slide 3 juga kalau untuk keperluan baji dan segala macamnya. Jadi kalau untuk kriteria longsor planan ataupun baji itu bisa di slip 3D. Kemudian tadi terkait seepage, ya kita terintegrasi juga dengan SIP 3D. Jadi Mas Fatin bisa kalau mau beli SIP 3D kita bisa analisa isometrik ataupun seepage-nya kemudian dibawa ke dalam slope 3D. Karena kalau misalnya tadi sempat lihat opsional untuk for water pressure salah satunya adalah menggunakan finite element ataupun parent analysis dan segala macamnya itu bisa membantu kita untuk itu semua. Dan ini belum saya coba, kalau di 2 dimensi bisa, tapi kalau 3 dimensi saya belum nyoba karena ini masih software-nya baru keluar bulan kemarin. Iya. Seharusnya kalau di SIP 3D kita bisa bikin drainase secara spasial dan pompa secara spasial untuk kemudian dicek simulasi selama beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan perubahan atau fluktuasi dari air tanahnya secara 3 dimensi. Harusnya itu juga bisa digunakan diintegrasikan ke slope W sehingga nanti slope 3D sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai faktor keamanan 3 dimensi per hari atau per waktu yang kita tentukan dan dihitung nilai faktor keamanan sesuai dengan fluktuasi dari pemompaan atau depressurization yang kita lakukan di dalam lerengnya. Harusnya secara praktikal bisa, tapi saya belum nyoba. Next mungkin saya akan coba itu. Karena secara 2 dimensi bisa. SIP 3D SIP W dengan SIP W bisa untuk program slope Karena kan depressurization. kondisi air itu emang dinamis banget tuh. Kadang sekarang oke, nanti ke depannya kita belum tahu. Ya. Kemudian apalagi tadi Mas? Apa tadi ya, leapfrog ya? Leapfrog, Itu ke leapfrog. Itu tuh kadang kan dia pakai data last file itu ya? last file. Last Apakah file ini kita bisa berarti olah data geofisikanya LiDAR situ? ya? Atau? Itu tuh pembacaan logging, Mas. Oh, Pembacaan last dari file geofisik. ya. Iya. Jawabannya bisa. Last file bisa. Bisa Nah, dimasukin pembacaan loggingnya. Nah, Pembacaan pembacaan logging, logging, tapi pembacaan kita geofisika lainnya, geolistrik bisa juga dimasukin. tapi kita bisa interpretasi itu, Mas, dari situ. Hasilnya kayak kita pakai interaktif petrophysics lah atau kalau kayak di Petrel. Jadi dari data las kita interpretasikan ke nilai ini litologinya gitu. Yang aku punya contoh mungkin geofisik paling geolistrik ya. Coba aku buka dikit. Kalau interpretasi sampai kayak geolistrik nih mau ngatur apa namanya inverse-nya dan segala macamnya itu nggak bisa, harus manual. Tapi kalau untuk pemodelan secara 3D-nya kurang lebih sih mungkin bentar aku cek dulu. Konsepnya sih kayak gini. Ini contoh dari pembacaan anomali untuk geolistrik ya. Kemudian nanti bisa kita bikin menjadi sebuah model 3D seperti ini. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa interpretasi secara manual sih.
kelihatan di sini kan kelihatannya ada patahannya dan segala macamnya. Tapi kalau untuk kayak ini langsung dipakai untuk mendefine litologinya apa, itu harus secara manual dari tabel. Nah, dari tabel. Jadi kita nanti ada yang namanya grouping dari data tabel ini. Mana dia? File. Nah, di sini ada beberapa opsi import termasuk class data tadi, Mas. Ini layar kok kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, Ini import dari- ya, berarti bisa kayaknya. Iya, ini Mudah-mudahan dia langsung bisa ada. interpretasi juga di dalam tuh. Jadi Iya, harusnya. sekalian gitu maksudnya, Mas. Kalau Saya bisa. belum pernah sih pakai last data, cuman harusnya kalau saya pakai data lain bisa. Contoh misalnya, saya masukin data point value, di mana include litologi atau nilai-nilai lainnya. Nah, itu dari data tersebut, kita nanti bisa ada kalkulasi, misalnya range nilai 0 sampai 20 itu masuk kelas RQD jelek misalnya, itu bisa kayak gitu. Nah, harusnya nilai last datanya sekian sampai sekian, itu misalnya kita interpretasikan masuk sebagai litologi sand atau clay, itu bisa. Betul. Nah, itu Iya, bisa. bisa ya berarti. Ya. Jadi jangan lupa nanti kalau belinya di saya, Mas. Ya, kopi lagi, Mas. Biasa. Nanti ada diskon. Amin. Oke, apalagi Mas ya tadi? Paling itu aja sih, sama import kalau dari ini ya, Geovia Minex Via gitu dia Minex ya, Minex. outputnya apa gitu. Minex pada dasarnya sih kita paling ini aku masih share screen nggak sih? Masih udah nggak ya? Oke. Pada dasarnya sih kalau di LeapFrog kita cukup banyak ininya yang bisa kita import. Let's see, coba aku ada listnya kayaknya. Sebentar. Minex biasanya ekstensi filenya apa, Mas? Minex biasanya TRN atau GRD, Mas Gilang. Kayaknya kalau untuk kayak GRD itu kayak Micromine, grid itu, Mas. oke, bentar. Kalau untuk kayak Micromine, Surpak itu bisa jelas. Tapi kalau untuk Minex aku belum pernah nyoba. Sebentar ku cek. Soalnya kan kami ini. pakai Minex di sini. Jadi kalau misalnya langsung integrate aja dari situ kan nyaman banget gitu. Biasanya sih kalau praktikal ya, mau dari apapun softwarenya, paling enak adalah dari Minex-nya atau dari Mindscape misalnya, itu diekspor ke dalam bentuk DXF atau DWG. Nah, itu sudah general tuh, pasti bisa masuk di LeapFrog itu. Tapi nanti kita perlu olah lagi itu di dalam, Mas. Di dalam LeapFrog. Nah, olah Kan gimana? dia paling- Jadi model geologinya atau? Misalkan tadi diekspor ke DXF dulu atau DWG itu kan biasanya filenya paling bentukannya line atau polyline, string. Sedangkan kan kita kalau mainan 3D ini kayak harus bikin surface ya, kayak file OBJ lah. Kalau misalnya dari Civil 3 itu yang line XML kayak gitu-gitu ya. Apa nanti kita perlu ubah dulu lagi di dalam apa gimana? Kalau biasanya sih, let's say misalnya praktikalnya nih ya, ada teman-teman yang bikin model geologinya pakai Mindscape atau Micromine, tapi mau ngitung resource-nya di LeapFrog. Nah, itu biasanya ya bikin model ulang, tapi bukan model ulang yang benar-benar interpretasi. Cukup masukin mesh atau polyline dari masing-masing litologi yang sudah dimodelkan di Mindscape ataupun Micromine. Nanti pas di model geologinya, itu kita bisa bikin supaya model geologinya plug ngikutin dari data mesh ataupun polyline yang sudah kita punya. Gitu paling Mas. Jadi kayak cuman mengcopy lagi atau resketching lagi lah. Oh Nah. iya, paling generate sedikit ya untuk bikin surface-nya. Nah, ini paling mungkin kalau kelihatan ini ekstensi yang bisa diimport dan diekspor ke dalam LeapFrog. Nah, kurang tahu nih, yang Minex ada nggak ada kayaknya. Sebetulnya di Gencom cuma itu kok ekstensinya TRI ya, Mas ya. TRI itu. Bukan biasanya TR5. Apa salah ke typo atau memang seperti itu ya? Mungkin typo. Tapi Gamecom ya, bener ya?
Ya, Gencom awalnya sih Gencom dia ini. Mhm. Nah, ini belum saya coba sih terus terang kalau pakai Gencom. Pada dasarnya sih Livelock terkenal cukup inilah, cukup general dan ibarat kata kayak versi global mappernya kalau di apa namanya di mapping dan survei segala macamnya cukup inilah universal. Harusnya kalau misalnya sudah ada Gamecom-nya, harusnya sih ada extension lainnya juga bisa masuk sih. Harusnya bisa sih Mas, harusnya ya. Oke, mungkin semoga cukup menjawab. Ada lagi Mas Fani? Kalau dari saya kayaknya cukup dulu ini Mas. Oke, siap. Nah, Thank nanti you. mungkin kalau ada training lagi, webinar lagi yang Siap, deep ke ini, apa namanya, slope 3D-nya boleh lah. siap. Mungkin kita bisa bahas di situ. Siap. Nah, Oh teman-teman iya ada lagi Mas, yang lain? kalau kita minta trial, Oh, dari bisa. Mas gimana? Bisa. Bisa. Nanti ya kalau trial aku butuh email, nama sama nama perusahaan itu aja sih paling. Oh iya. Gitu. Oke. Nanti email aja ke saya gilangfirmanda@lenusa.id atau ke Mas Dino atau kontak di mana di WhatsApp atau apa kalau ada. Pada dasarnya nanti bisa kita bantu untuk trialnya. Oke. Siap Oke. Mas Gilang. Terima kasih Siap. banyak Thank nih you. Mas. Yang lain ada? Ada lagi? Monggo kalau ada. Oke. Kalau nggak ada mungkin Mas Dino boleh ditutup. Baik, terima kasih banyak atas partisipannya. Untuk webinar pada episode kedua, kita masih ada webinar 2 lagi, yaitu webinar 3 dan 4 di minggu depan. Untuk rekan-rekan bisa langsung mengecek di sosial media kami di lenusa.consulting ataupun di LinkedIn kami juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. rekan-rekan semua. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih.